Ibda Rudi Soik mengaku kaget atas putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari Polda Nusa Tenggara Timur. Rudi dinilai menyalahi prosedur dalam penyelidikan kasus mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kupang, NTT. Masa saya hanya pasang garis polisi terkait mafia minyak menggunakan barcode nelayan kok saya di sidang PTDH, kata Rudi saat dihubungi pers, Minggu, 13 Oktober 2024. PTDH itu juga adalah hal yang bagi saya sangat menjijikan, tegasnya. Rudi mengaku dapat tekanan selama proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polda NTT. Karena adanya intimidasi itulah, Rudi berujar, dirinya memilih tak hadir saat sidang putusan pada Jumat, 11 Oktober 2024. Sementara di sidang sebelumnya, Rabu, 9 Oktober 2024, ia hadir. Menurutnya, sidang itu hanya menekankan pada proses pemasangan garis polisi yang dinilai melanggar prosedur. Pimpinan sidang, Rudi berujar, tidak melihat rangkaian kasus penyelidikan mafia BBM bersubsidi itu. Garis polisi itu dipasang Rudi dan sejumlah anggota polisi lainnya di rumah warga bernama Al-Ghazali Munandar dan Ahmad Ansar di kota Kupang, NTT. Keduanya diduga menimbun BBM bersubsidi di tengah kelangkaan di Kupang. Bahkan, Ahmad adalah seorang residivis dalam kasus serupa. Saya merasa benar-benar ditekan dalam memberikan keterangan saat itu. Contohnya dalam pemasangan garis polisi itu, kan ada rangkaian ceritanya dari tanggal berapa dan seterusnya. Tetapi mereka justru paksa saya agar menceritakan hanya di tanggal 27, urai mantan KBO Satreskrim Polresta Kupang kota itu. Seharusnya komisi sidang menanyakan kenapa saya memasang garis polisi, itu yang harusnya mereka minta saya untuk menjelaskan, tapi saya sama sekali tidak diberikan ruang untuk menjelaskan sampai akhir, jadi hanya berpatokan pada tanggal 27 itu, imbuh pria berusia 41 tahun itu, saat sidang. Rudi diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada Ahmad Ansar terkait kepemilikan BBM yang ditampung dalam jumlah banyak. Kepada Rudi, Ahmad mengaku BBM ilegal yang ditampung kemudian diberikan kepada Ditkrimsus Polda NTT. Rudi kemudian kembali menanyakan sejumlah fakta kepada Al-Ghazali di dalam sidang. Al-Ghazali juga mengaku pernah memberikan uang belasan juta kepada salah seorang polisi di Polda NTT terkait kasus BBM itu. Namun, menurut Rudi, komisi sidang menilai hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh di dalam sidang karena dianggap sudah melebar kemana-mana. Pada akhirnya, putusan sidang KEP menyatakan Rudi bersalah dan menyalahi prosedur dalam pemasangan garis polisi.